Salim. Salim. Sudah. Kita mulai aja. Sudah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, pada sore hari ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat ya? Sehat? Sehat? Puasanya gimana? Ada yang sudah batal belum? Masih kuat ya? Masih? Yang akhwat masih kuat? Siapa yang kemarin puasanya sudah batal? Setengah hari? Nggak apa-apa. Nah, ini kalau ini rumah nggak puasa ini. Kamu nggak puasa kan? Ya, masih kecil belum puasa. Ya, hari ini insya Allah kita akan melakukan namanya pesantren kilat. Ya, pesantren kilat itu nanti isinya adalah materi tentang puasa, kemudian materi tentang Lailatul Qadar, materi tentang iktikaf. Insya Allah dimulai hari ini dan hari-hari yang berikutnya insya Allah. Kemudian setelah materi nanti ada lomba cerdas cermat, yang mana lombanya nanti diambil dari yang sudah kita sampaikan, yang pernah kita sampaikan tentang puasa, tentang Lailatul Qadar, tentang iktikaf, kemudian ada lagi tentang tahsin yang diajarkan nanti oleh ustadz sama ustadzah kalian. Ya, itu nanti di akhir hari Sabtu insya Allah kita akan mengadakan lomba cerdas cermat. Sebelum dimulai, maka oleh karena itu supaya kalian bisa menjawab lomba cerdas cermat, maka saya harapkan kepada semuanya agar mencatat apa yang akan kita sampaikan nanti. Semuanya harus mencatat. Nanti insya Allah catatannya akan ditanya nanti insya Allah di akhir. Untuk nanti cerdas cermat, insya Allah putra ada 4 kelompok, kemudian putri ada 6 kelompok. Setiap kelompok orangnya ada 9 orang atau 10 orang. Ada yang besar, ada yang kecil, insya Allah. Kemudian caranya gimana nanti cerdas cermat itu, nanti kita akan buatkan nomor di sini.
1 sampai 100 misalkan. Bagi yang bisa menjawab setiap kelompok, boleh pilih nanti. Boleh pilih hadiahnya di depan di nomor ini. Misalkan Hafiz bisa menjawab, kelompoknya Hafiz. Hafiz milih nomor 8. Nah, nanti kita lihat hadiahnya apa nomor 8. Misalkan hadiahnya beng-beng, isinya 10 biji. Nah, insya Allah hadiahnya belum ada. Nanti insya Allah pas mendekati hari H, kita akan tunjukkan hadiahnya di depan. Begitu bisa menjawab, langsung kalian ambil nomor di sini. Hadiahnya apa? Insya Allah ada. Hadiahnya ada yang besar, ada yang kecil. Tergantung kalian milih nomor yang ada di depan. Paham? Paham ya? Ya. Untuk zong nanti tergantung, nanti hadiahnya yang besar. Tinggal pilih ya. Ya. Udah paham ya? Sekarang ikhwani fillah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita mulai hari ini tentang materi puasa. Masih semangat kan? Masih semangat. Kalian hanya mendengarkan, menulis. Harusnya lebih santai daripada saya yang harus berbicara di depan kalian sampai jam 5. Lumayan. Berbicara di depan itu bikin suaranya agak haus nanti. Ataupun misalkan tenggorokannya kering. Itu lumayan. Kalian hanya mendengarkan dan menulis saja. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita lakukan dapat memberikan pahala nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai bismillahirrahmanirrahim, materi tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayatnya sering dibaca oleh khatib-khatib, mubalik-mubalik, para ustadz tatkala menjelang bulan Ramadan, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang sudah pernah dengar ayat ini? Sering kan? Ayat Al-Baqarah 183 ayatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Kenapa? Agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Ayat Al-Baqarah ini ayat 183, Allah mendahului dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman. Allah mendahului Al-Baqarah ini dengan ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahului dengan wahai orang-orang yang beriman? Apa jawabannya? Jawabannya adalah seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila engkau mendapati firman Allah, saya ulangin, apabila engkau mendapati firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Saya ulangin, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila engkau mendapati firman Allah, wahai orang-orang yang beriman. Maka pasanglah telingamu baik-baik. Maka pasanglah, dengarkanlah telingamu dengan telingamu baik-baik. Pasanglah telingamu baik-baik. Maka pasanglah telingamu baik-baik. Karena isinya adalah kebaikan. Karena isinya adalah kebaikan yang harus engkau kerjakan, yang harus engkau kerjakan, atau keburukan yang harus engkau jauhi, Itu saya ulangin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, apabila engkau mendapati firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu baik-baik. Harus mendengarkan dengan benar-benar dibuka telinganya. Karena isinya ada dua. Baik itu kebaikan atau kejelekan. Kalau kebaikan harus dikerjakan. Kalau keburukan maka harus dijauhi, ditinggalkan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Paham? Paham semuanya ya? Jadi Al-Baqarah ayat 183 di depannya bunyinya ya ayyuhal ladzina
amanu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Terus setelah wahai orang-orang yang beriman, setelah dikatakan seperti ini, maka harus kita pasang itu telinganya, didengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik isinya apa? Isinya apa? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang-orang dahulu juga berpuasa. Ini isinya kebaikan atau keburukan? Hah? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Kalau kebaikan kata Abdullah bin Mas'ud harus dikerjakan. Itu tentang ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga di dalam firman Allah yang lain. Allah juga memulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba. Ini di depannya wahai perintah Allah, wahai orang-orang beriman. Setelahnya apa? Kebaikan atau keburukan? Janganlah kalian memakan harta riba. Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Kalau sudah keburukan, kata Abdullah bin Mas'ud, harus dijauhi, harus ditinggalkan. Ayat yang semacam ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang ada di dalam Al-Quran itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, isinya ada dua, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Paham ya? Sudah, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Telah diwajibkan puasa. Puasa apa? Puasa apa, siapa yang tahu? Puasa Emang puasa wajib apa? Puasa wajib itu. Puasa wajib itu apa? Puasa Ramadan. Telah diwajibkan puasa Ramadan. Kita sering mendengarkan apa sih wajib itu apa, Ustadz? Ustadzah, apa itu wajib? Pak Guru, apa itu wajib? Siapa yang tahu wajib artinya apa? Wajib ditulis. Wajib kata para ulama usul fikih artinya adalah mayuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib adalah, ini arti wajib. Wajib adalah yang dikerjakan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Wajib adalah yang dikerjakan atau sesuatu, tulis saja sesuatu di atasnya. Sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala. Diginiin aja sudah. Kemudian dan wajib adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan iqab, mendapatkan dosa.
Itu namanya wajib. Wajib adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Apa itu wajib? Apa wajib tadi? Sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala. Apa contohnya? Puasa. Puasa kalau kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi yang mengerjakan puasa. Bagi yang tidak mengerjakan puasa, yang makan di siang hari, gak puasa, minum di siang hari, gak puasa, dia mendapatkan apa? Dosa. Itu namanya wajib. Salat itu wajib atau bukan? Wajib. Kalau salat wajib berarti kalau misalkan dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan apa? Dosa. Itu namanya wajib. Sudah, kita kembali lagi Al-Baqarah ayat 183. Harus ingat ayat berapa? 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Apa artinya puasa? Nah, sekarang kita masuk ke dalam arti puasa. Apa sih puasa? Kalau ditanya Ustadz, ayah, atau ibu, atau ustadzah, puasa itu apa sih? Siapa yang tahu puasa apa? Apa Sidki? Hah? Menahan diri. Yang lain, arti puasa apa? Iya, betul juga, menahan diri dari lapar dan minum. Terus yang lain, apa? Apa? Ibadah yang tidak ada tandingannya. Masih kurang tepat. Ya. Jadi arti puasa. Arti puasa kita bagi menjadi dua. Arti puasa kita bagi menjadi dua. Puasa ini nggak bisa ini. Kalian kalau nggak kelihatan tulisannya di depan, ngikutin suara saya juga bisa. Puasa kita artikan menjadi dua macam. Satu arti secara bahasa Arab. Arti secara bahasa Arab. Arti secara bahasa Arab, yaitu diambil dari kata soma. Soma yasumu. Yasumu. Soma yasumu. Artinya menahan. Menahan. Itu arti sama yasumu. Artinya menahan dari sesuatu. Sama yasumu artinya apa? Menahan
dari sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Sesuatu itu apa? Menahan dari ucapan-ucapan yang jelek, menahan dari kata-kata yang kasar, ataupun menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji. Itu dikatakan dalam bahasa Arab itu puasa. Seperti firman Allah. Firman Allah di dalam surat Maryam. Kata Maryam, beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani sauman. Kata Maryam di dalam surat Maryam, dia mengatakan aku bernadar. Aku berjanji kepada Allah sauman. Apa sauman? Artinya menahan dari ucapan-ucapan, menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu arti dari soma yasumu. Apa arti soma yasumu tadi? Menahan dari sesuatu. Sesuatu itu apa? Ucapan dan perbuatan yang tidak baik. Itu disebut soma yasumu. Kemudian yang kedua ditulis arti puasa secara syariat Islam. Syariat Islam. Arti puasa secara syariat Islam. Arti puasa secara syariat Islam adalah menahan diri. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari apa? Kalau puasa kita sekarang itu puasa lagi apa ini? Menahan diri dari apa? Dari makan. Satu, makan. Rumahnya kamu kok makan? Gak puasa ya? Puasa gak rumahnya? Coba. Jadi saya ulangin ya. Arti puasa secara syariat Islam adalah menahan diri dari makan. Dari makan. Terus habis makan apa? Minum. Menahan diri dari makan dan minum. Makan, minum, dan apa? Dan sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri dari makan dan minum, dari makan, minum, dan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, setelah itu dengan niat ibadah kepada Allah, dengan niat ibadah kepada siapa? Allah. Dengan niat ibadah kepada Allah. Kemudian masih ada lagi. Dari kapan? Dari kapan? Dari waktu apa? Waktu fajar subuh. Dari waktu fajar
subuh sampai kapan? Kita buka itu kapan? Sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Ini disebut dengan puasa. Saya ulangin, arti puasa secara syariat, yaitu menahan diri dari makan. Satu, kalau kita makan maka batal puasanya. Kemudian minum. Dua, minum di siang hari, di sore hari, sebelum terbenamnya matahari, batal puasanya enggak? Batal. Kemudian dan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Misalkan muntah dengan sengaja. Kita lagi main-main seperti ini, mulutnya digini-ginikan, tenggorokannya digini-ginikan supaya muntah. Akhirnya dia muntah. Ataupun kita bermain-main di tempat yang bau, tempat sampah misalkan, kita main-main di situ. Kan ada orang yang suka nggak bau, yang nggak suka dengan bau, baru bau sedikit langsung mau muntah. Itu kalau sengaja seperti itu, sampai dia mengeluarkan muntah, itu bisa membatalkan puasa. Nanti insya Allah kita akan menjelaskan pembatal puasa pada pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian setelah itu dengan niat ibadah kepada Allah. Ini penting. Semua ibadah, puasa, sholat, zakat, haji, membaca Al-Quran, sedekah, itu harus niatkan untuk Allah. Ya asal niatnya untuk siapa? Kalau puasa niatnya untuk siapa? Untuk bapakmu bukan? Atau niatnya untuk biar nggak ketahuan, biar nggak diejek-ejek kalau nggak puasa? Itu benar atau enggak? Salah. Harus niatkan ibadah tadi itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah tidak diniatkan untuk Allah, maka ibadahnya akan sia-sia, nggak akan bermanfaat. Makanya harus ada niat. Kalau puasa seperti ini, niatnya kapan? Niatnya dari tadi malam. Waktu tarawih, niatnya ada di hati. Niat, oh saya besok insya Allah akan puasa. Udah seperti itu dalam hati sudah. Insya Allah besok kita puasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, isinya mana? Rumah isinya mana rumahnya? Aduh, isinya kok. Kamu ambil sini. Ya. Jadi niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah niat baru waktunya kapan? Waktunya dari kapan? Dari fajar subuh. Kapan kita sahur? Jam berapa sahur? Siapa yang sahur jam 2? Angkat tangan. Yang sahur jam 2 siapa? Angkat tangan yang sahur jam 2. Yang sahur jam 1. Apa enggak lihat jam kalian sahurnya? Dibanguninkan sama
mama sama bunda sama ibu. Misalkan Abdullah, ayo bangun. Ya ma, bentar dulu, aku masih ngantuk ini. Aku tadi malam tidur jam 11 ini habis main game. Ataupun aku habis ngabuburit atau habis nongkrong sama teman-teman, mah aku masih ngantuk. Dibangunin. Habis itu pas duduk ambil air wudhu, makan langsung. Nggak lihat jam. Siapa yang nggak ngelihat jam kalau sahur? Angkat tangan. Ya. Berarti nggak tahu sahurnya jam berapa. Nah, habis sahur, habis itu langsung adzan atau gimana? Apa masih lama adzannya? Masih lama? Masih lamanya berapa menit? 1,5 jam. Waduh, berarti masuk sahurnya jam 3 dong. Jam 3 atau 3:30. Oh. Ya. Jadi waktu puasa itu waktu adzan subuh. Mulainya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala adzan, orang yang mengumandangkan adzan subuh, maka kita tidak boleh makan dan minum. Berhenti, sudah. Itu waktunya. Sampai kapan? Bukannya kapan sih bukannya kita itu? Sampai terbenamnya matahari atau adzan maghrib. Kalau sudah adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh minum apa enggak? Boleh. Boleh makan? Boleh. Biasanya makannya apa? Ada yang bilang, Ustadz, aku di rumah makannya nasi padang, rendang, ikan, ayam Kentucky, minum kolak, makan es buah, minum es buah. Belum sampai situ, minum susu Ustadz. Habis itu makan puding. Banyak banget makannya. Akhirnya waktu makan banyak banget, begitu menjelang Isya mau terawih, langsung tepar di kasur, kekenyangan. Ibu bilang ayah sama ibunya, Abi, Umi, aku ini kenyang sudah, males ke sholat terawih, kekenyangan. Harusnya kalau kita buka puasa itu makannya sekedarnya aja, makan kurma 3, makan nasi sudah sama ayamnya sudah. Habis itu minum es buah cukup, nggak perlu lagi makan McD, makan ayam KFC, makan misalkan minumnya Starbucks, kopi susu, boba, yang lainnya, habis itu cilok. Ataupun misalkan minum Marimas, aku mau buat Marimas lah, buka dulu Marimas, udah cukup. Nanti perutnya nggak cukup kalau kalian makan banyak-banyak, langsung begini, kenyang, nggak bisa jalan, males ke masjid gara-gara kekenyangan. Harusnya kalau berbuka itu harus sekedarnya saja. Sudah, itu arti puasa. Masih ada lagi. Mana penghapus? Sebentar. Sudah. Masih semangat kan? Masih semangat gak? Masih. Seorang muslim itu harus semangat, harus punya semangat, apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya sangat banyak. Pintu ampunan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalau kita puasa itu harus semangat. Kalau misalkan gak semangat, aku lebih baik menjelaskannya pelan-pelan sajalah.
Kalau saya jelaskan pelan-pelan, nanti yang dengarkan kedengaran atau enggak? Enggak kedengaran. Harusnya kita semangat. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah arti puasa, masih ada lagi. Setelah kita mengetahui puasa, arti puasa, sekarang berikutnya adalah apa arti Ramadan? Arti Ramadan. Apa artinya Ramadan? Kita sering mendengarkan dari bapak kita, dari ibu kita, dari pak guru kita. Misalkan, Utbah, besok sebentar lagi puasa Ramadan. Ramadan itu apa sih? Apa sih Ramadan? Apa sih bulan Ramadan itu apa artinya? Ramadan itu ada artinya. Ramadan artinya adalah Ramadan itu dari kata Ramadan, Ra, mim, dad, Ramadan, yarmudu, ya, ra, dad, mim, dad. Ramadan yarmudu. Artinya adalah Ramadan yarmudu itu artinya yaitu apabila orang yang artinya Ramadan yarmudu adalah apabila orang yang terbakar lambungnya, karena apa? Kehausan. Arti Ramadan yarmudu adalah apabila orang yang terbakar lambungnya karena kehausan. Lambung itu di mana posisinya lambung? Siapa yang tahu? Lambung posisinya di mana? Di sini? Apa di sini? Di sini? Nafis bilang di sini. Di mana? Di sini? Atau di sini? Di sini, di dengkul. Lambung di mana? Di sini. Di sini apa di sini? Afif, kanan apa kiri lambung? Siapa yang tahu? Lambung kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Yang putra. Kanan atau kiri lambung? Lambung kanan atau kiri? Siapa yang tahu? Berapa? Kanan apa kiri lambung? Kanan. Kalau yang putri? Atau di tengah-tengah sini? Kanan atau kiri? Di kanan. Lambung itu ada di kanan. Apabila orang yang terbakar lambungnya karena kehausan, lambung kalau tidak diisi dengan makanan atau tidak diisi dengan minuman, maka dia nanti akan merasakan perih dia. Di perut itu perih. Nah, itu di situ lambung, ada lambungnya. Karena dia tidak menerima makanan atau minuman. Apa fungsinya lambung?
Fungsinya tahu nggak? Fungsinya lambung itu apa? Yaitu tatkala kita makan satu suap, bismillah, pakai tangan kanan, nyam 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 nyam, masuk ke tenggorokan, kemudian lewat sini masuk ke lambung. Setelah lambung habis itu ditampung, dihancurkan oleh lambung. Dia akan bekerja menghancurkan makanan yang kita makan. Mau makan nasi, makan ayam goreng, makan buah, minum susu, itu semuanya lambung yang bekerja menghancurkan makanan-makanan yang kita makan. Makanya kalau lambungnya terasa sakit, terasa perih, karena kita sedang puasa. Sehingga dia akan merasakan lambung itu akan tidak bekerja, dia perih, sakit kadang, atau lemes. Itu karena lambungnya sedang tidak bekerja. Itu dari arti dari Ramadan. Dari kata Ramadan yarmudu. Artinya apa Ramadan yarmudu tadi? Hasbi, artinya apa? Orang yang lambungnya terbakar karena kehausan. Sekarang jam berapa? Oh, masih ada waktu lagi, sedikit lagi. Kemudian setelah mengetahui Ramadan, kenapa disebut dengan Ramadan? Berikutnya. 2. Kenapa disebut dengan Ramadan? Kenapa disebut dengan Ramadan? Nih, kalau ditanya Ramadan kenapa dinamakan Ramadan? Kenapa bisa disebut dengan Ramadan? Ada 2. Disebut Ramadan ada 2. Satu, kenapa disebut dengan Ramadan? Satu, karena jawabannya adalah 1, karena pertama kali diwajibkan puasa. Karena pertama kali diwajibkan puasa di musim apa? Musim hujan. Musim hujan atau musim panas? Musim panas. Sekarang musimnya lagi panas atau dingin? Ya, panas. Makanya disebut dengan Ramadan. Ini juga terbakar. Terbakar itu panas atau dingin? Panas. Makanya disebut pertama dengan Ramadan karena diwajibkan puasa itu ketika musim panas. Itu 1. Kemudian yang kedua, disebut dengan Ramadan 2 karena Ramadan membakar dosa-dosa dan
menghapusnya dan menghapusnya. Disebut dengan Ramadan karena Ramadan membakar dosa-dosa dan menghapus dosa-dosa yang dikerjakan manusia. Karena setiap yang kita kerjakan itu tidak luput dari dua. Yang pertama apa? Imma itu perkara yang baik mendapatkan pahala, ataupun perkara yang buruk mendapatkan dosa. Nah, makanya bulan Ramadan seperti ini, itu tatkala kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka Ramadan itu akan menghapus dan membakar dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Misalkan kita pernah berbohong, pernah mengambil harta orang, memakai sandal orang, kemudian kata-kata kotor, ngobrol sendiri. Ada ustadz yang menerangkan ngobrol sendiri, itu juga perbuatan dosa. Iya. Makanya dengan bulan Ramadan ini harusnya kita gembira, senang. Dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala hapuskan semuanya. Dengan syarat apa? Tidak berbuat dosa besar. Dosa besar itu apa? Apa dosa besar? Yaitu syirik, menyekutukan Allah. Kalau berbuat dosa besar menyekutukan Allah atau dosa-dosa besar yang lainnya, itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan bertaubat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Jadi yang menghapuskan dosa-dosa seperti ini, dia itu dosa-dosa kecil. Kecil dari, kalau kita sering berbuat dosa kecil, lama-lama jadi besar, jadi gunung. Misalkan kita letakkan batu kerikil 1, besoknya 2, besoknya 3, besoknya lagi pekan depan 10, 12, lama-lama. Nah, itu ibaratnya dosa. Nah, dosa yang seperti itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kalau dosa besar gimana cara menghapusnya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham semuanya? Paham? Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Yang belum paham atau kurang jelas bisa ditanyakan. Yang ketinggalan tulisannya siapa? Angkat tangan. 1, 2, 2. Yang putri angkat tangan. Yang ketinggalan tulisannya. Yang ikhwat 1, 2. Nggak apa-apa, nggak usah bohong. Kalau lagi puasa nggak boleh bohong, nggak boleh berdusta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa kita karena kita berdusta. Kita hanya mendapatkan lapar, haus, capek, lelah, panas. Nggak dapat apa-apa karena gara-gara dusta. Makanya kalau ditanya sama siapapun, nggak boleh dusta. 2 orang siapa lagi? Yang putra siapa lagi? Yang ketinggalan? Ya. 3. Siapa lagi? Kamu juga.
Gini mau apa ini? Huh? Sudah? Oh berarti yang akhwat 3, 4, 5, 6. Ya nanti kalau ketinggalan bisa lihat temannya ya. Siapa yang ketinggalan sampai arti puasa? Coba saya pengen tahu. Yang ketinggalan sampai arti puasa siapa? Kamu Hamizan sampai mana? Ketinggalan sampai mana? Ayat Al-Baqarah 183. Atau ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, wahai orang-orang beriman. Ini bukan arti puasa. Ini Ramadan. Oh ya, berarti sedikit. Kamu Kindi sampai mana? Oh, arti Ramadan. Alano baru datang. Waduh. Ketinggalan semuanya. Ya udah, besok ma'asalama ya Alano besok. Ini baru datang siapa ini? Baru datang juga ini siapa? Oh, adiknya. Oh. Sudah. Insya Allah kita akan lagi ketemu hari Senin. Insya Allah. Kalian datang jangan jam 4:30 atau jam 4 lebih. Ketinggalan nanti. Datang jam 4 atau jam 4 kurang sudah sampai sini. Kalau bisa sholat asar di sini. Ya. Ya. Paham ya? Alfidi ketinggalan nggak Alfidi? Enggak, Masya Allah pintar dia. Satrio, mana Satrio? Ketinggalan nggak? Enggak. Kalau yang akhwat saya nggak tahu namanya. Saya cuma tahu namanya, tapi nggak tahu orangnya. Namanya Fulana, tahu semuanya. Tapi nggak tahu orangnya. Orangnya yang mana? Khaira, mana Khaira? Ketinggalan? Oh ya Khaira. Kalau Agiska yang suka main sama Rumai. Mana Agiska yang suka main sama Rumai katanya? Oh kamu ketinggalan gak Agiska? Ketinggalan juga. Oh main sama Rumai. Rumai ketinggalan gak Rumai? Ya Allah. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi hari Senin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kalian datang ke sini waktu sholat asar sudah di sini atau jam 4 kurang. Jangan lebih dari jam 4. Sudah, bukunya dirapikan. Bukunya dimasukkan ke dalam tas. Karena waktunya mendekati jam 5. Siapa yang mau buka sini silahkan. Ya. Tapi kalau yang nggak buka sini boleh pulang. Sudah? Sudah, sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis, semuanya harus rapi dulu, harus diam dulu. Harus diam, rapi. Ya. Ya, mau pulang atau enggak, mau istirahat atau enggak? Kalau mau istirahat, masukkan dulu ke dalam tas bukunya, pensilnya. Setelah itu kalian tangannya di atas meja seperti ini, semuanya ya, di atas meja seperti ini. Yang belum di atas meja, saya ulangi lagi. Di atas meja, tangannya ya sudah, mukanya hadap ke depan, hadap ke saya semua, jangan hadap ke kanan atau ke kiri. Hadap ke depan, hadap ke papan tulis. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang akhwat silahkan turun dulu, yang ikhwan nanti. Silahkan turun lewat tangga depan semuanya. Ya, lewat tangga depan semuanya. Rumai mau istirahat nggak Rumai? Rumai? Sudah? Sekarang yang silakan yang ikhwan kalian boleh istirahat bubar. Dah, langsung nggak usah. Ya, langsung aja. Dah.